Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan, Mas Irawan? Ya, saya sih tidak ingin mengklarifikasi satu persatu ya. Iya. Meskipun sebenarnya itu semua ada yang tadi kritik yang disampaikan sebenarnya itu dikerjakan semua oleh DPR tadi. Misalnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Kami koreksi terhadap apa yang kemudian dibicarakan oleh Ya. pemerintah. Tapi yang dilihat Itu ada. masyarakat ujungnya akhirnya deal gitu loh. Deal kan di tingkatan pemerintahnya kan antara pemerintah Indonesia dan di mana Amerikanya. Tapi kan kami kan menyampaikan agar kemudian terkait dengan kesepakatan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Ya, Pribadi. itu yang mungkin teriakannya kurang keras itu. Bukan. Parlemen. Gimana? Bahwa kesepakatan itu harus berdasarkan undang-undang. Ya Yes. jelas lah. Betul. Iya, itu nggak perlu disampaikan. Persoalannya adalah apakah tafsiran DPR terhadap undang-undang itu membolehkan Amerika mengaksesnya sedemikian rupa. Kan nggak boleh. Ya makanya. Kan kami udah sampaikan kepada pemerintah kaitannya dengan data pribadi itu nggak boleh. Iya. Dan itu dilarang juga oleh undang-undang kita. Nah, Dan sekarang kalau terus berlanjut. Panggil dong pemerintah ke Nah, DPR. Itu kan yang Anda mau lihat kan? Kalau terus berlanjut. kan sudah, Terus? kan sudah Menkominfo kan dipanggil dan Menkominfo kan menyampaikan, Menkomdigi kan menyampaikan sikapnya terkait dengan kesepakatan tersebut bahwa dia menjamin bahwa kaitannya dengan jaminan data pribadi itu tetap Ya, dilakukan. sebenarnya mungkin bukan soal jaminannya ya, tetapi real, datanya. Terus real apanya? yang tindakan realnya itu apa? Bukan. Begini Gitu, aja, Oscar. Bang. Kalau Gini misalnya ada bukti, misalnya data pribadi itu Disalahgunakan. sampaikan kepada kami. Gitu. Bukan. Tapi itu kan udah disampaikan kepada Menkomdigi. Bagaimana disebut menyalahgunakan data pribadi publik karena pemerintah Amerika atau bahkan mungkin swasta Amerika berhak mendapatkan data itu Ya, oke. melalui perjanjian itu. Tapi kan kita nggak membolehkan, undang-undang kita nggak membolehkan. Itulah sekarang pertanyaannya ada. Nah, ini ada kata-kata anggap aja gini, itu. anggap aja ini sebagai Kalau saya sih melihat itu kayak Bang Rey ini bukan hanya a priori terhadap DPR-nya, tapi sebenarnya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh DPR bersama Iya, pemerintah iya. pada hari-harinya. Jadi ya kesimpulan udah mendahului peristiwa-peristiwa yang udah dilakukan. Ya, itulah sebabnya kita duduk sama-sama nih. Bukan. Kan harus tunduk pada undang-undang, Setuju. ya kan? Iya. Persoalannya ketika perjanjian itu dibuat dan pemerintah mengatakan boleh akses Tapi sesuai undang-undang. sesuai undang-undang bagaimana? Di Boleh undang-undang nggak akses, boleh. udah dibuka. Undang-undangnya bilang tidak boleh. Atau udah dibuka. Artinya kan di sini kan jadi Oke, persoalan. sekarang nggak ada itu. Undang-undang Nggak ada, mengatakan- nggak ada, nggak Bang. ada gimana? Iya. Nah, ini makanya Mana ininya, Bang? miskomunikasi. Mana ininya? Mana? Pemerintah Amerika mengatakan itu. Pernah nggak dibantah oleh Jangan-jangan Indonesia? itu diksi yang narasi yang disebar oleh Amerika Serikat sendiri yang sebenarnya tidak konsisten dengan apa yang terjadi di tanah air kita, Bang. Ya saya nggak tahu di situlah. Nah, tapi kan pentingnya dari- DPR. Makanya itu kita sampaikan itu tidak ada. Nah, klarifikasinya tidak ada. Tidak ada. Bisa Ya. bisa dicek dan Ya, bisa oke, diakses oleh maksudnya publik. begini, kalau kita bahas satu persatu, PR-nya banyak sekali. Tapi mungkin ini mengonfirmasi juga bahwa banyak sekali yang diurus oleh DPR, bapak-bapak Lah, ya. iya memang banyak. Betul, artinya fasilitas negara Ini itu. ya. Bung kita Saya ini tidak membela siapa-siapa. bukan soal membela. Maksud saya, Anda juga enggak keluar dari perspektif bahwa pejabat itu, iya kan, Iya. sesuatu yang memang harus dikritik. Iya. Betul. Makanya Jadi kami berterima kritiknya kasih bebas. tadi, Bang. Sejak Bebas. dari awal Anda sudah mengatakan mari kita pahami DPR ini. Lah iya, banyak ya banyak. Iya, Kan iya. sejak dari awal kita mengatakan kita nggak memperdebatkan 50 juta Iya. deh. Nah, pertanyaan saya Bang Ray. Itu loh kira-kira. Dengan Tapi kita perdebatkan soal perspektif. perspektif. Nah, Iya kan? maksudnya dengan itu Bisa nggak tadi. rakyat DPR ini mengerti bahwa mereka ini wakil rakyat yang entitasnya harus terlebih dahulu merasakan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan rakyat daripada mengiyakan apa yang maunya pemerintah. Iya. Itu yang kita masalahkan tadi. Iya. Lah ini anggota DPR-nya merasa kelas sosial tersendiri. Beda. Beda. 50 juta itu kurang kata Iya. dia. Di Jakarta Bang berapa Ray, orang yang ingin sih? saya tanyakan begini, ini pertanyaan ya. Iya. Apakah dengan segala hal yang tadi kita diskusikan yang membuat kita mahfum bahwa memang pekerjaannya banyak, itu dengan 50 juta itu layak atau malah sebenarnya kalau saya misalnya begini, saya itu kurang berbeda. itu. Saya saya mau mengatakan, saya nggak mau berbicara soal angka 50 itu. Sebab ada saja rasionalisasinya. Tadi Oke. disebutkan rasionalisasinya. Bahkan ketua DPR juga mengatakan kurang kok. Iya, Karena dia ngukurnya dari standar hidup dia gitu. bukan loh. standar masyarakat Bukan yang standar diwakili. wakil yang mereka Oke, wakili. sebentar Pak Agus gimana? Nah, makanya saya mau ubah nih. Kita bicara dong.
Bicara apa? Bicara filosofinya. You kan wakil. Iya, iya. Sebagai wakil, you mestinya orang yang bukan hanya mengerti Iya. kemiskinan, Gini, Berpikir dan empati. bersuara atas nama orang yang diwakili. Ya, maksud saya gini, sekarang bisa nggak DPR itu lalu bekerja sesuai dengan apa yang kan didengar nih pasti, ya segala macam. Terus ketika pemerintah masuk kan pemerintah memasukkan apa kebijakan-kebijakan. Nah itu yang dicoba disampaikan. Kemudian terlihat ada perubahan dari pemerintah. Misalnya seperti sekarang itu soal apa namanya pengurangan anggaran dan sebagainya. Itu banyak yang terbunuh efisiensi. Tetapi di sisi lain kita lihat, nah seperti itu gitu kan. Mungkin Pak Agus bisa ngasih dalam tanda petik ya konkretnya apa, masukan apa ke DPR untuk dilihat masyarakat bahwa gini, mereka berjuang untuk rakyat. Sekarang kita mengatakan, ada nggak yang kalian minta presiden itu atau pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu? Oke, tahan, dijawab dulu. Kalau itu ada pasti. Apa? Yang terbaru itu Bang, misalnya pemerintah tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan di tengah kesulitan ekonomi warga. Tadi Anda katakan sudah Kedua, minta ke misalnya terkait Kemdagri. dengan P3K dengan aparatur sipil negara yang kemudian banyak masuk dalam daftar list yang harus kemudian diangkat oleh negara. Itu kami sampaikan. untuk Itu kemudian jalan nggak? diangkat. Karena begini, saya Jalan, Bang. dari daerah, banyak daerah tidak dapat anggaran transfer dari pemerintah, DHK, segala Karena macam. efisiensi. Karena efisiensi. Iya. Di sana itu bencana segala macam tidak ada yang beresin. Itu yang saya nggak. Padahal persoalan masyarakat daerah itu dengan pajak bukan dipajaknya. Bukan dipajaknya. Karena dana mereka dikurangi oleh pemerintah pusat. Inilah itu yang gimana? Sebentar, biar dijawab dulu ya kan. Nah inilah yang saya maksud. Jadi setiap permasalahan itu tidak dilihat secara utuh. Saya mohon maaf Bang Reni, segala hormat. iya. Misalnya terkait dengan Pati, terkait dengan daerah-daerah lainnya, itu ada satu persoalan dalam struktur pemerintahan daerah kita, yakni kondisi fiskal di setiap daerah yang berbeda-beda. Berbeda-beda, ya. Ada daerah yang hanya 5%, ada 15%, ada 20%, ada 25%. Sehingga mereka membutuhkan selebihnya harus datang dari Transfer dari pusat. transfer dari pemerintah pusat gitu loh. Nah, pada saat Presiden Prabowo ini itu melakukan realokasi karena dalam rangka melakukan yang namanya efisiensi berkeadilan karena ada evaluasi terhadap belanja daerah selama ini itu tidak berkualitas. Makanya kemudian dalam politik anggaran yang APBN 2026 ini Bang, itu memang ada pemotongan dana transfer daerah sekitar 26-27%. Itu lebih banyak kepada dak fisik gitu loh. Iya, iya. Nah itu juga kami suarakan kepada Anda pemerintah. menyuarakan membela pemerintah daerah. Membela. Oke, respon pemerintah pusat bagaimana? Nah begini, kami membela mengatakan seperti ini bahwa dana transfer daerah itu merupakan gambar besar dari desentralisasi dan otonomi seluas-luasnya yang kita sepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita. Tetapi kan pemerintah datang dengan penjelasan yang rasional. Oh gitu. Enggak, masalahnya juga daerah itu kena kan kita beban. tidak harus. Sebentar. Ya Satu udah, menit. udah Iya. paham kita. Sebentar. Bukan. Selesaikan dulu. Oke, Rasional. tadi kan istilah rasionalisasi, tapi rasionalnya pemerintah dengan rasional DPR seperti apa kira-kira? Itulah ada dialog di DPR gitu. Ada dialog, pemerintah menjelaskan, DPR kami menganggap bisa diterima. enggak juga. Kita enggak langsung terima. Kami challenge pikiran-pikiran dari pemerintah. Iya, ya Bukan seperti masalah kita juga malam ini. Artinya apa yang membuat DPR akhirnya kebijakan setuju dengan publik kan rasionalnya pemerintah? Ya misalnya misalnya kaitannya dengan terkait dengan pelaksanaan program misalnya orientasinya adalah di desa misalnya koperasi merah putihnya, terus dak fisiknya gitu, dak fisik dikurangi, terus kemudian direalokasi ke pos lainnya karena Ini yang kadang-kadang membingungkan. Artinya misalnya- reason dari pemerintah itu bisa diterima oleh DPR. Kan? bisa diterima. Nah, ketika menerima sebuah reason dari pemerintah, apakah pernah sebelumnya menyerap aspirasi dari masyarakat? Itulah yang kami lakukan gitu loh. DPR ada namanya reses, Betul. terus ada namanya rapat dengar pendapat umum, ada namanya rapat dengar pendapat dengan kementerian-kementerian. Mereka menyampaikan permasalahan, kami juga menyampaikan permasalahan di lapangan untuk kemudian kita
cari jalan tengahnya agar Ya. kemudian kebijakan yang dihasilkan ini memang berdampak positif buat masyarakat. Masalahnya bapak-bapak berdua ini dan masyarakat itu sepertinya tidak tahu bahwa kerja-kerja politik di DPR itu Bukan, nggak ber- tahu. berjalan. Karena memang seringkali apa yang karena ya apa ya mungkin ini udah dirasakan sejak lama gitu. Ya kan sudah warisan dari berapa Enggak, generasi bukan, kan? maksudnya Hah? program-program ini memang program yang sudah dilaksanakan pemerintah. Oh, tinggal sejak- diteruskan maksudnya. Ya, diteruskan. Ya, kalau perlu Sehingga dikoreksi kan DPR bisa dong mengoreksi. mungkin masyarakat apa ya namanya merasakan tidak ada sesuatu yang baru saja gitu. Padahal mereka menikmati kok apa yang kemudian dikerjakan oleh pemerintah gitu. Termasuk di dalamnya ada DPR di situ yang kerja bareng pemerintah. Tidak ada program pemerintah yang bisa dilaksanakan tanpa Tanpa persetujuan persetujuan DPR. Oke, baik. Tahan dulu komentarnya Pak Agus, Bang Rey ya. Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.